Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, perlu saya sampaikan kepada Anda atau kepada sahabat RHP semua, bahwa penonton channel YouTube ini ternyata tidak hanya datang dari Jawa Barat atau hanya dari DKI atau dari Banten, tapi ternyata dari Sabang sampai Merauke ada yang bertanya langsung pada saya lewat kolom komentar, ada juga yang melalui nomor WhatsApp, dan yang lebih membahagiakan lagi, ternyata channel YouTube ini ditonton oleh orang Indonesia yang ada di luar negeri, dari mulai Taiwan, Uni Emirat Arab, Saudi, Amerika, Australia, semua nonton YouTube saya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat RHP, ada pertanyaan dari seorang sahabat RHP yang kebetulan berada di luar negeri, di Taiwan, yang menghubungi saya. Dia bertanya bahwa bagaimana caranya apabila seorang atau suaminya yang jelas-jelas sudah mempunyai istri sahnya, atau istri sahnya ini adalah yang bertanya ini, yang kebetulan dia bekerja di Taiwan, sedangkan si suaminya ini melakukan nikah siri, kemudian pernikahan sirinya itu akan diisbat nikahkan di pengadilan agama. Apa yang harus dia lakukan? Nah, apabila memang seorang suami yang jelas-jelas sudah mempunyai istri sah, kemudian dia akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan sirinya, tentunya si istri sahnya ini bisa melakukan perlawanan terhadap isbat nikah dari suami dan istri siri di pengadilan agama tersebut. Jadi ketika mereka mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, si istri siri ini bisa melakukan perlawanan, si istri sah ini bisa melakukan perlawanan. Nah, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama harus memenuhi persyaratan menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Salah satu persyaratannya adalah perkawinan yang diajukan isbat itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga menurut ketentuan kompilasi hukum Islam. Nah, seorang suami yang melakukan perkawinan siri dengan orang lain tidak dapat serta-merta bisa diajukan isbat nikah ke pengadilan agama, karena tentunya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri sahnya apabila ingin melakukan pernikahan lagi. Nah, dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang kebetulan perkaranya ada di Sumedang, salah satu contohnya adalah menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh si Pulan dan Neng Denok dalam perkara sidang terbuka yang dibacakan pada perkara di Pengadilan Agama Sumedang tersebut. Nah, Pulan dan Neng Denok ini adalah warga Desa Cikeruh, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Keduanya menikah pada bulan April tahun 2012. Sebelum menikah, masing-masing dari keduanya sudah mempunyai pasangan atau terikat pernikahan yang sah dengan pihak lain. Nah, masing-masing lalu bercerai dari pasangannya di bawah tangan atau tidak tercatat di pengadilan. Nah, jadi saya contohkan, Kang Fulan dan Neng Denok ini sebelumnya masing-masing punya pasangan, akan tetapi mereka bercerai, tetapi bercerainya tidak ke pengadilan agama. Nah, dengan demikian mereka sebetulnya karena tidak mengajukan perceraian ke pengadilan agama, berarti mereka masih tercatat atau terikat pernikahan dengan yang lain, dengan istri sahnya. Nah, oleh karena perkawinannya tidak tercatat atau terdaftar di kantor urusan agama, Fulan dan Neng Denok ini mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sumedang yang terdaftar dalam register perkara nomor sekian di PA Sumedang tanggal sekian. Nah, atas permohonan isbat nikah tersebut, istri sah dari Fulan tersebut tidak tinggal diam. Dia
begitu tahu suaminya melakukan atau mengajukan isbat nikah atas pernikahan sirinya dengan Neng Denok tadi, dia lantas masuk sebagai pihak intervensi dan menyatakan keberatan dikarenakan Pulan dan istri sahnya tersebut masih terikat pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai di pengadilan agama manapun. Nah, atas pertanyaan majelis hakim, kemudian dalam persidangan itu, majelis hakim bertanya kepada Pulan dan Neng Denok. Kemudian Neng Denok dan Pulan ini mengakui bahwa saat menikah pada bulan April 2012 ini, statusnya belum resmi bercerai dari pasangan sebelumnya. Nah, istri sahnya tersebut masih memegang akta nikah sebagai bukti perkawinannya dengan Pulan. Nah, jadi Pulan ketika bercerai dulu itu dia hanya bercerai secara agama saja. Dia hanya menjatuhkan talak begitu saja atau menulis dalam surat pernyataan bahwa kamu saya ceraikan kepada istri tersebut. Nah, karena dia tidak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, maka si istri sahnya tersebut masih memiliki buku nikah si Pulan dengan dirinya tersebut. Nah, karena si istri sahnya ini masih mempunyai buku nikah tersebut, maka dia di persidangan menunjukkan kepada majelis hakim, membuktikan kepada majelis hakim bahwa si istrinya tersebut masih memegang akta buku nikah sebagai bukti perkawinannya dengan Pulan. Atas fakta-fakta tersebut, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, kemudian majelis hakim pengadilan agama Sumedang menjatuhkan putusan dengan menetapkan menolak permohonan para pemohon. Jadi pemohon permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pulan dan Neng Denok ini ditolak oleh majelis hakim, dan kemudian majelis hakim membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian rupiah, dan kemudian isbat nikah dan isbat nikah atas nikah siri Pulan dan Neng Denok ini tidak bisa dicatatkan di KUA karena ditolak oleh pengadilan agama. Nah, jadi kesimpulannya, atas kasus ini adalah seseorang yang masih terikat pernikahan suami istri dengan yang lain, akan tetapi dia sudah menikah lagi secara siri, kemudian si suami akan melakukan isbat nikah di pengadilan agama, maka si istri sahnya tersebut bisa melakukan atau masuk sebagai pihak penggugat intervensi guna membatalkan permohonan isbat nikah tersebut. Nah, jadi jelas bahwa pernikahan nikah siri yang memang sebelumnya sudah terikat pernikahan dengan yang lain, atau misalkan pernikahannya itu si suaminya ini merasa sudah menceraikan tetapi belum ke pengadilan agama, maka ketika dia mengajukan isbat nikah dengan istrinya yang baru, maka hal tersebut tidak bisa diajukan isbat nikah. Ataupun kalau itu bisa diajukan isbat nikah, si istri sahnya bisa melakukan perlawanan dan permohonan isbat nikah tersebut otomatis akan ditolak oleh pengadilan agama. Nah, jadi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, sebetulnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, permohonan isbat yang mana pihak masih terikat perkawinan atau pihak yang mengajukan permohonan itu masih terikat pernikahan dengan istri sah yang sebelumnya, maka dengan dengan demikian sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, maka permohonan isbat nikah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang ingin mengetahui tentang isbat nikah atas pernikahan siri, apakah itu bisa dilakukan pembatalan atau penolakan, atau dibatalkan, digagalkan oleh istri sahnya, maka sudah terjawab sudah bahwa pernikahan yang sah sebelumnya bisa menggagalkan isbat nikah siri yang dilakukan oleh pasangan suami istri siri untuk mendaftarkan pernikahan tersebut
di kantor urusan agama atau catatan sipil. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan Anda bisa bertanya di kolom komentar pada konten ini, atau juga Anda bisa menanyakan langsung pada nomor di bawah ini. Nah, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga konten-konten ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.